Nah, itu diketahui hanya oleh misalkan orang-orang yang memang mendalami ilmu tajwid, ya. Nah, seperti nanti membedakan mana suara yang keluar dari mulut dan juga suara yang keluar dari hidung. Nah, mana kemudian takaran panjang yang harusnya 2 harokat, 4, 5, atau 6 harokat. Nah, karena banyak juga yang belum konsisten dalam masalah mat tersebut dan juga kesalahan-kesalahan yang bentuknya samar. Nah, dan lahan di sini, nah itu kan mengakibatkan salah membaca, itu mengakibatkan salah arti, ya. Beda nanti dengan di bahasa Indonesia, nah, begitu banyak ya salah arti. Nah, di antara yang menyebabkan salah arti di sini ketika salah membaca panjang pendek, ya, yang harusnya panjang jadi pendek ataupun sebaliknya. Ada juga salah dalam makharijul huruf. Nah, salah dalam penekanan. Nah, kalau makharijul huruf tadi misalkan yang harusnya a jadi a, yang harusnya h jadi h, ya, ketukar-tukar. Salah penekanan yang harusnya ditasydidkan jadi tidak, ya. Nah, kemudian salah berhenti. Nah, apa contohnya? Ya, kita bahas satu-satu. Nah, di antaranya misalkan salah panjang pendek. Nah, di sini ada huda, ya. Huda dengan huda. Nah, jadi huda, ya, yang panjang adalah hu-nya. Sedangkan yang kedua huda. Nah, jadi yang panjang da-nya. Nah, itu sudah berbeda arti. Kalau huda artinya orang Yahudi. Sedangkan huda itu artinya petunjuk. Nah, ini beda dengan bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin beda panjang pendek nggak begitu ngaruh. Kang Ramdan sudah makan? Kang Ramdan sudah makan belum? Kang Ramdan sudah makan? Sama, ya. Beda ya, Masya Allah. Jadi kalau bahasa Arab nggak bisa gitu. Nah, jadi salah satunya ketukar panjang pendek, nah itu akan mengubah makna. Jadi jangan sampai ketika kita membaca misalkan Al-Baqarah ayat yang kedua, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, hudal lil muttaqin artinya orang Yahudi yang bertakwa nantinya. Nah, yang harusnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa, nah malah huknya dipanjangkan, ya. Itu mengubah makna yang sangat fatal. Contoh kedua misalkan mata dengan mata. Mata artinya mati. Kalau mata taknya yang panjang artinya kapan. Nah, jadi kalau lagi iseng-iseng nanya misalnya mata kapan mati. Nah, jadi sama-sama dua huruf, ya, yang sama tapi beda dalam masalah panjangnya sudah beda makna. Atau kemudian yang ketiga antara Jamal dengan Jamal, ya. Nah, jadi hati-hati kalau misalkan yang punya nama Jamal atau orang tua yang mau menamai anaknya dengan Jamal, ya, jangan sampai maknya dipendekkan. Khawatir nanti pas mau umroh, ya, ditulis dipisah pakai bahasa Arab Jamal, nggak pakai alif di huruf mimnya, nanti petugas imigrasinya bingung, ya, Jamal, wih, ada unta mau umroh. Karena kalau Jamal artinya unta, kalau Jamal itu indah, ya. Nah, kalau diganti dengan kasroh kan jadi laki-laki jamil, tampan. Ditambah tamar bukoh di belakang jamilah, ya, jadi cantik. Nah, Jamal indah. Nah, ini juga kan yang sering sebetulnya dipelesetkan oleh orang-orang kafir lah. Jadi ketika misalkan umat Islam menyebutkan Islam itu Jamaluddin, agama yang indah. Nah, tapi oleh mereka orang kafir itu dipelesetkan jadi Jamaluddin, ya, agama unta. Jadi mentang-mentang dari Arab jadi diledek seperti itu. Nah, jadi hanya persoalan panjang pendek, ya, bisa sampai ke arah sana. Nah, itu makanya sangat fatal sekali itu. Nah, kemudian yang kedua adalah salah makhraj. Ini juga tidak kalah fatalnya, ya, karena ini bahkan ada di dalam suratul Fatihah. Yang dimana suratul Fatihah ini merupakan rukun di dalam sholat, ya. Kalau ini tidak dibaca maka sholatnya tidak sah atau batal sebetulnya. Karena termasuk rukun. Nah, dan ini setidaknya kita baca 17 kali dalam sehari, ya, paling minimalnya, belum lagi nanti ditambah yang sunnahnya di duha, tahajud, witir, belum lagi nanti ditambah pas bulan Ramadan tarawih, ya. Wah, ditambah beberapa rakaat 11 sampai 23, bahkan ada yang mungkin lebih segala macamnya. Jadi kalau ini keliru, nah maka ya bahaya juga, ya, dalam aktivitas salatnya. Nah, misalkan ketika kita seharusnya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tapi kemudian malah lari hurufnya ke Alhamdulillahi. Alhamdu yang harusnya alhamdu. Nah, yang harusnya ha, yang artinya segala puji bagi Allah. Kalau kita baca dengan ha, alhamdu,
Nah, itu artinya jadi kehancuran. Nah, jadi bayangkan, alhamdulillah, kehancuran bagi Allah. Yang harusnya memuji ini malah mencela, ya. Malah mencela. Ya, astagfirullahaladzim. Nah, jadi bayangkan ketika misalkan di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45, ya Allah sudah menjelaskan bahkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, jadi sholat itu bisa mencegah seorang berbuat keji dan mungkar. Tapi realitanya, nah mungkin banyak kita melihat ya, di luar sana ada orang STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, kenapa? Karena bisa jadi sholatnya masih belum baik. Apakah dari faktor gerakannya, ya, dari faktor bacaan salah satunya, atau faktor-faktor yang lain. Nah, bacaan juga termasuk, karena yang harusnya memuji malah menjadi mencela hanya gara-gara salah hurufnya. Alhamdulillah jadi alhamdulillah. Rabbil alamin harusnya menggunakan ain. Nah, ini malah menjadi hamzah. Rabbil alamin. Nah, yang artinya harusnya Rob semesta alam, nah malah orang-orang yang sakit, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, kehancuran bagi Allah Rob orang-orang yang sakit. Nah, itu kan jadi ngaco, ya. Itu baru satu ayat, belum nanti ketemu ayat-ayat yang lainnya. Nah, apalagi ditambah lagi tadi kesalahan-kesalahan yang samar. Kalau ini masih termasuk yang nampak seharusnya, ya. Karena antara huruf itu memang antara satu huruf dengan huruf yang lain itu kan sudah seharusnya berbeda. Makanya di antara 29 huruf hijaiyah itu tidak ada satupun yang pengucapannya sama. Ya, karena kalau sama itu ya cukup satu huruf aja mungkin. Ya, tidak harus ada huruf-huruf yang lain. Ya, sama seperti kalau kita mampir ke toko jam, itu jamnya pasti menunjukkan angka yang berbeda. Jadi kalau iseng ini, nah itu kan kalau satu ya mungkin cuma satu aja gitu. Nah, begitupun dengan huruf, sebetulnya tidak ada satu huruf pun yang pelafalannya itu sama, ya. Nah, makanya jangan sampai berbeda. Nah, jangan sampai disamakan, maksudnya harus dibedakan. Nah, yang selanjutnya salah penekanan. Nah, kalau salah penekanan antara mana yang ditasydid dengan mana yang tidak, ya. Antara illa dengan ila itu sudah beda makna. Jadi jangan sampai kita membaca wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Nah, yang harusnya illal ladzina amanu. Nah, kalau dibaca tanpa tasydid illal ladzina amanu, yang ruginya jadi orang-orang beriman. Harusnya kecuali orang-orang beriman, malah ya, menuju ya kerugian itu kepada orang-orang beriman. Nah, atau kalimat yang lain hamam dengan hammam, ya. Hamam dengan hammam. Wah, ini kasusnya yang Jamal tadi. Ya, Jamal udah pergi umroh tapi di sana mau ngapalin ke toilet itu apa ya bahasa Arabnya. Nanya lah, Ustaz, bahasa Arabnya toilet itu apa ya? Nah, takut nanti kebelet gitu ya. Nah, hammam. Nah, malah nanyanya jadi hilang tasydid. Nah, hamam. Nah, jadi akhirnya nanyanya aina hamam, mana merpati. Jadi yang tadinya mau ke toilet malah nanyanya burung merpati, ya. Jauh sekali gitu. Bahaya. Apalagi di sana kan banyak, ya. Di depan masjid itu ya banyak merpati, nanti disuruhnya malah buang air di sana kan repot. Masya Allah. Itu gara-gara salah penekanan. Nah, selanjutnya ini salah berhenti. Nah, salah berhenti ini lebih unik lagi karena di dalam bahasa Indonesia ini berlaku juga ternyata, ya. Nah, seperti kita baca kalimat yang ini misalkan padi dimakan burung mati. Nah, padi dimakan burung mati. Oke, maknanya sudah kita pahami. Ada padi, kemudian padinya dimakan sama burung, tapi burungnya udah mati. Nggak tahu gimana caranya lah. Nah, sedangkan yang kedua, padi dimakan, burung mati, ya. Nah, ini kalimatnya sudah artinya sudah berbeda, padahal hurufnya tidak ada yang berubah. Nah, yang ketiga, coba Kang Ramdan bantu baca. Padi dimakan burung mati. Nah, Pak Didi makan burung mati, ya. Udah jauh. Jauh ya, Insya Allah. Yang harusnya Pak Didi makan burung mati, ini Pak Didi makan burung mati. Nah, akhirnya jadi misinformasi nantinya kan. Kalau menyebut Betul. satu gitu. Nah, kemudian yang keempat, coba gimana? Padi dimakan burung mati. Nah, Gimana tadi? makan burung mati. Nah, jadi Oke, sudah Padi yang mati jadinya ya. Pak Didinya yang mati akhirnya. Nah, jadi kan atau mungkin tadi harusnya mah tadinya misalkan seseorang ini ingin menginformasikan bahwa itu Pak Didi lagi makan burung mati, ya.
Ya normal sih ya, masa burung hidup dimakan. Tapi orang yang disampaikan ini malah menyampaikan sesuatu yang lain ya. Oh itu Pak Didi makan burung mati katanya. Nah, akhirnya kan jadi wah disangkanya Pak Didinya yang meninggal. Nah itu pun dalam baca Al-Quran ada ya. Ada karena bahkan Al-Quran kan bahasa Arab yang mungkin tidak semua orang bisa langsung ngerti ya artinya. Nah, jadi baca-baca saja, misalkan sekalipun bacanya tetap mendapat pahala, sekalipun tidak kita pahami, tapi kalau salah berhenti, nah khawatir tadi malah jadi salah makna. Seperti misalkan ada di salah satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Nah, jadi kalau berhenti di sana, ini bahaya sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah. Janganlah engkau mendekati salat. Nah, jadi harusnya kan diselesaikan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara ya. Hai orang-orang beriman, jangan engkau mendekati salat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Nah, jadi jangan dipotong la taqrabus salat. Nah, kemudian wa antum sukara. Jadi sehingga artinya jadi jangan dekati salat, wa antum sukara udah mabuk aja. Nah, jadi kan bahaya ya. Nah, itu namanya kalau dalam istilah wakaf itu ada wakaf qabih ya, wakaf yang sangat buruk. Nah, tidak boleh dilakukan karena akan merubah makna. Nah, bahkan ini terjadi di dalam bahasa kita sehari-hari ya, di bahasa Indonesia. Nah, jadi itu di antara beberapa kesalahan yang mengakibatkan salah makna ya. Nah, sehingga semakin kita pahami bahwa sangat penting untuk kita memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Ya. Nah, masuk di sini ya mulai di marhalah yang pertama. Jadi ada 4 marhalah sampai nanti 4 pertemuan ke depan insya Allah. Ya mudah-mudahan ini cukup ya waktunya. Nah, nanti kalau merasa kurang ya silakan hubungi Kang Ramdan ya, untuk nanti lebih intensif lagi ya. Nah, jadwalkan. Nah, jadi memperbaiki kesalahan-kesalahan umum dalam bertilawah. Nah, apa kesalahan umum dalam bertilawah yang harus kita perbaiki yang paling utama? Nah, di sini yang pertama tidak konsisten dalam membaca mad ya atau bacaan panjang. Nah, di mana ada yang membaca 2 harokat jadi lebih panjang, yang harusnya 6 harokat dipendekkan ya. Jadi kebolak-balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, mudah-mudahan udah nggak ada yang seperti itu lagi ya bacanya. Nah, itu melebih-lebihkan dari standar 2 harokat. Nah, kan biasa ya, kalau ngajarin kadang anak-anak kayak di TPA itu dibiasakan seperti itu, nah usahakan itu sudah mulai dihilangkan. Yuk baca sama-sama misalkan a'udzu billahi Agak minasyaitonir Nusantaran ya. Irama Nusantara ya. Nah, makanya nanti kan insya Allah ya ada 2 pertemuan tambahan mempelajari irama ya. Nah, yang baik dan benar juga, nah tapi dengan yang lain insya Allah masih dari segi Al-Quran. Nah yang kedua, nah, bacaan gunah tergesa-gesa. Nah jadi saking kuhafalnya, nah, ini jadi buru-buru ya. Surah favorit biasanya, surah An-Nas. Nah, jadi saking kuhafalnya jadi buru-buru. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah itu juga sama tidak diperbolehkan. Nah jadi harusnya ditahan. Nah bagaimana solusinya itu nanti kita bahas juga. Yang ketiga, vokal tidak sempurna, termasuk huruf yang tertukar nanti. Yang seperti apa vokal tidak sempurna? Ya, jadi terlalu menutup mulut ya ketika membaca atau berlebihan. Nah, misalkan terlalu menutup mulut itu ya, dihem-hem lah. Nah, jadi kayak yang sakit gigi itu juga nggak boleh. Atau terlalu berlebihan. Ya, buka auzubillah itu juga nggak boleh ya. Nah, jadi yang pas saja. Nah, makanya sebagai perbandingan ya ketika kita belajar karena ini bahasa Arab Al-Quran itu ya kita lihat bagaimana para masyayikh ya yang orang Arab itu membacanya. Perhatikan gerak mulutnya yaitu tidak ada yang berlebihan. Nah, jadi natural saja bawaannya. Nah, jadi tidak terlalu nutup juga tidak terlalu terbuka. Nah, kesalahan yang keempat ini huruf sukun yang memantul ya. Nah, selain qalqalah tentunya. Alhamdulillah ya, ghairil maghdubi alaihim. Maghdu itu juga tidak diperbolehkan. Nah, jadi 4 kesalahan ini yang akan kita sampaikan di pertemuan pertama ini insyaallah ya. Nah, yang pertama memperbaiki kesalahan
mad ya. Konsisten membaca mad untuk prinsip yang pertama. Nah, kita lihat dari segi patokannya dulu ya. Ingat rumus mad itu yaitu ketika ada alif setelah fathah, ya sukun setelah kasrah, dan waw sukun setelah dhammah. Nah, atau ketika melihat fathah berdiri, kasrah berdiri, atau dhammah terbalik. Nah, biar lebih mudah ya, jadi dilakukan alif setelah fathah, ya sukun setelah kasrah, waw sukun setelah dhammah, dibaca 2 harokat. Nah, jadi kan lebih mudah ingatnya ya. Jadi kalau ngelihat alif setelah fathah, ya sukun setelah kasrah, waw sukun setelah dhammah, nah itu dibaca 2 harokat. Nah, gimana cara bacanya? Perhatikan di ayun aja. Nah, jadi tidak datar ya. Jadi karena kalau datar yang terjadi seperti tadi a'udzubillahi minasyaitonir. Nah, jadi solusinya dengan diayunkan. Diayun aja ya. A'udzu billahi ya minasyaitonir. Nah, jadi ketika disatukan misalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi kalau semuanya yang 2 harokat. Di basmalah pun sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tidak Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan kadang banyak ya yang membaca lafaz Allah itu jadi lebih panjang. Bismillah. Nah, apalagi bacaan isti'azah dan ta'awuz ini, isti'azah dan basmalah ini itu diantara bacaan yang sering disepelekan atau sering dilewatkan. Nah, contoh aja misalkan silakan cek ya dalam halakoh tahsin atau ketika kita tilawah bersama ya gantian satu-satu itu pasti sering di-skip isti'azahnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi cuma sekedar gitu ya. Jadi tidak diposisikan sebagaimana ayat-ayat yang lain. Nah, padahal sangat membantu nanti kalau kita baca isti'azah, baca basmalah, nah itu disesuaikan juga seperti kita membaca ayat-ayat yang lainnya. Nah, jadi ingat baca 2 harokat gimana tadi? Di ayun aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir ya, rajim. Nah, kalau milih yang belakangnya 2 harokat. Nah, kemudian contoh kan misalkan di sini di surah Al-Ikhlas. Nah, jadi fokus kepada matnya dulu. Nah, nanti huruf-huruf yang lain insya Allah kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, jadi perhatikan bacaan yang 2 harokatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itunya boleh diambil 2 dulu. Kalau 4 semua, 6 semua ya untuk mad alif disukun. Nah, karena kita baru bahas yang 2 saja dulu. Huwallahu ahad ya. Huwallahu bukan huwallahu ahad. Nah, kalau itu kepanjangan. Nah, banyak ternyata yang bacanya seperti itu. Huwallahu ahad. Allahus samad. Jadi bukan Allahus samad. Nah, langsung ayunkan saja. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi semua 2 harokat ya. Nah, 2 harokat diayunkan. Nah, diayunkan. Ini prakteknya mau coba sekarang atau nanti? Nah, boleh. Ada yang mau coba, sahabat? Boleh? Ada yang mau coba? Diayun saja 2 harokat. Diayunkan. Diayunkan. Baik. Silakan sahabat ada yang mau nyoba? Oke, ada yang mau nyoba? Boleh Ustaz. Nah, Ustaz, boleh silakan. Apa dulu Ustaz? Gimana? Ya baca aja lah. Yang setiap 2 harokat 2 ayunan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Itu masih agak kepanjangan. Allahus samad.
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah ya, Allah berhamdulillah bil Quran. Nah, jadi sederhana seperti itu ya. Nah, jadi ketika setiap yang dua harokat tinggal diayunkan. Nah, tidak usah terlalu panjang. Nah, begitu pula nanti ketika dipraktekkan di bacaan-bacaan yang lainnya. Nah, jadi tahapan pertama fokus saja di mad ya. Nah, fokus di mad, nanti di tahapan keduanya ada kita fokuskan ke bacaan yang lain. Baik ya, jazakallah. Kita lanjutkan dulu, nanti yang cobanya boleh satu-satu ya, karena mengingat waktu juga. Nah, ini yang ditandai. Nah, itu semua yang dibaca dua harokat. Nah, kecuali, nah ini ada pengecualian yang dua harokat itu ya, kalau ada tadi ciri-ciri mad. Nah, kalau ada tanda bendera ya, nah kita sebutnya tanda bendera aja supaya mudah dikenal. Ada yang bilang alis, padahal itu tanda mad ya. Nah, diambil tulisannya dari kata mad, cuman huruf mimnya dihilangkan dan huruf dalnya dipotong setengah. Nah, jadi tandanya seperti itu. Nah, kalau ada tanda bendera maka bacanya dipanjangkan lebih dari dua harokat. Nah, jadi rumusnya atau juga ini ya tadi ada ciri mat yang tadi ya, alif setelah fathah, ya sukun setelah kasrah, waw sukun setelah domah. Nah, tapi bertemu satu huruf yang disukunkan karena wakof ya. Nah, yang disukunkan karena wakof. Ini boleh dibaca dua harokat, empat harokat, atau 6 harokat. Tapi syaratnya konsisten. Maksud konsisten di sini adalah kalau kita baca awalnya dua harokat, maka ke sana dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi semuanya dua ya. Nah, makanya tadi yang saya sampaikan, isti'azah dan basmalah jangan ketika awal baca itu jangan di skip, karena itu penentu ya konsistensi dalam memilih takaran bacaan yang mad arid disukun ini ya, disebutnya kalau dalam istilah tajwid ya, ada huruf mad bertemu dengan satu huruf yang diwakafkan. Nah, kalau empat semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga 4. Nah, kesananya harus 4. Nah, enggak boleh 2-4-2 atau 4-4-2 ya. Nah, jadi kayak formasi main bola. Nah, jadi 4-4 semua, 6-6 semua. Nah, kemudian contoh ini ya, Rabbil alamin yang tadi. Nah, ini boleh dibaca 24 atau 6 angka. Wazaitun ya, watini wazaitun. Ini juga sama ya, konsistenkan dari awal. Di ila fi Quraisy juga sama ya, untuk madlin atau min khawuf ya, ini juga sama. Jadi antara madlin dengan mad arid disukun itu takarannya sama. Ya, masuk kategori jaiz ya, boleh 2, 4 atau 6 harokat. Nah, kalau tanda bendera, patokan bacanya bisa kita lihat di sini ya. Nah, dilakukan lagi supaya lebih mudah. Nah, ingatnya bendera ditambah alif baca 4 harokat. Bendera ditambah hamzah baca 5 harokat. Bendera ditambah tasydid baca 6 harokat. Bendera ditambah sukun juga 6 harokat. Nah, jadi alif di sini kalau di mushaf standar Indonesia itu huruf hamzah sebetulnya ya, tapi di mushaf standar Indonesia itu sudah ditulis dengan alif untuk memudahkan ya, membedakan antara mad jaiz dengan mad wajib. Nah, kalau hamzah ini juga sama, masih di bagian belakang. Nah, kalau di mushaf standar Madinah yang alifnya itu masih ada huruf hamzah di atas ya. Nah, jadi makanya kita sebutkan ya, bendera tambah alif. Nah, baca 4 harokat. Nah, kemudian bendera tambah hamzahnya baca 5 harokat. Nah, bendera tambah tasydid baca 6 harokat. Nah, kalau ditambah sukun juga 6 harokat ya. Nah, ini patokannya. Nah, kemudian contoh ya di suratul Fatihah. Nah,
Di ayat yang ke-6-nya kan nanti ada waladhdallin ya. Nah, selebihnya di sini apa namanya? Ada yang 2 atau 6 4 ya, boleh tadi 2 4 atau 6 harokat di setiap akhir kalimat. Tapi sebelum ini ya, yang jadi patokan nanti kalau 4 harokat, nah kita tinggal hitung. Nah, cara membacanya tinggal dihitung 4 kali. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Nah, jadi kalau ditanya 4 harokat gimana? Lama in aja. Nah, lama in aja. Nah, kalau tadi kan 2 harokat, di ayuni aja. Nah, jadi kalau 4 harokat, lama in aja. Nah, kalau yang 5 harokat tinggal ditambah 1 ya. 1 2 3 4 5. 5 harokat gimana? Lama in aja. Nah, jadi tambah 1 ketukan. Nah, jadi lebih mudah. Nah, kalau yang 6 harokat karena tasydid agak beda bacanya. Jadi 6 ketukan sama 1 2 3 4 5 6. 6 harokat gimana? Lama kan aja. Nah, jadi nanti setiap belajar membaca tilawah, takaran panjang ini boleh dihitung pakai jari ya. Nah, misalkan ketika tadi kita membaca ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tangannya sambil menghitung. Nah, tapi hitungannya konsisten tuh 2 3 4. Karena ada yang hitung-hitung tapi tangannya gerak cepat. Lama udah duluan nih. Tapi lamain ya, lamain aja. Nah, birrohim. Nah, jadi semua kan pas. Nah, jadi sekali lagi pas nanti tilawah itu boleh ya hitung pakai tangan supaya konsisten. Yang nggak boleh itu nanti pas sholat aja. Ya, Allahu Akbar. Apalagi jadi imam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi jangan. Udah bukan lagi waktunya latihan ya. Nah, jadi pas tilawah silahkan dihitung ya. Masuk ayat kedua pun sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi pas. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki Yaumiddin. Nah, jadi semuanya dihitung sampai nanti di ayat selanjutnya pun ya sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini dhalin tadi bendera tambah tasydid ya. Jadi dibaca 6 harokat tidak boleh kurang. Waladdallin ya. Dhalin. Nah, jangan dhalin. Nah, kependekan. Dhalin. Nah, linnya tetap tadi konsisten karena kita ambil yang 4 harokat, maka dibaca 4 harokat. Nah, kalau dhalin tadi harus 6 harokat, tidak boleh kurang ya. Ingat tadi kaidah mudahnya, bendera ditambah alif baca 4 harokat, bendera ditambah hamzah baca 5 harokat, bendera ditambah tasydid baca 6 harokat, bendera ditambah sukun juga 6 harokat ya. Nah, jadi apa namanya, kita tidak direpotkan dulu ya dengan menghafalkan istilah tajwidnya ya. Nah, jadi kan sejauh ini tanpa mengenal istilah tajwid pun insya Allah bisa. Nah, jadi nggak harus misalkan oh ini hukumnya dolin, apa hukumnya mad lazim musaqqal ilmi. Nanti repot ya. Jadi 2 kali kerja. Yang satu menghafalkan istilah tajwidnya, yang satu ini mikir berapa harakatnya, ya, yang ketiga nanti harus langsung dipraktekkan. Nah, maka dengan mengetahui tandanya saja itu insya Allah menjadi lebih ringan ya, lebih mudah. Nah, ngafalinnya juga enak tadi dengan irama ya, dengan lagu insya Allah. Nah, jadi itu di bagian yang pertama ya, di prinsip yang pertama mengonsisten bacaan mad. Nah, kalau ini sudah selesai, misalkan sudah bisa kita praktekkan secara konsisten dalam setiap baca Al-Quran,
Nah, jadi tahapannya gitu pelan-pelan. Kita perbaiki dulu matnya ya. Nanti ada waktu latihan kan sampai di sampai pertemuan selanjutnya ya, karena kan enggak tiap hari. Nah, jadi bagusnya di sana. Jadi 1 hari materi, kesananya latihan sampai nanti ketemu materi selanjutnya ya, insya Allah. Nah, jadi fokus di matnya dulu. Jadi kalau matnya sudah selesai, nah baru nanti kita masuk ke prinsip yang kedua, yaitu konsisten di dalam gunnah ya. Nah, jadi ini matnya tadi. Ya, prinsip yang kedua adalah konsisten membaca gunnah. Apa itu gunnah? Nah, jadi sederhananya biar gampang. Jadi gunnah itu huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung. Nah, gitu aja ya. Jadi huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung. Berarti bukan dari rongga mulut. Nah, kalau rongga mulut itu huruf-huruf vokal tadi. A, I, U, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Nah, nggak boleh dari hidung. Jim, jim, ya. Nah, jadi untuk mengeceknya tadi gitu saja. Jadi kalau bukan guna harus dari mulut. Nah, untuk mengetahui bacaan kita sudah betul keluar dari mulut atau justru dari hidung, coba hidungnya tutup. Kalau suara tidak keluar berarti dari hidung. Kalau suaranya masih keluar berarti dari mulut ya. Begitupun nanti buat ngecek bacaan guna. Nah, apa saja huruf-huruf guna? Ya, seperti biasa kita pahami dulu mana saja yang harus dibaca guna ya. Jadi patokannya ini insya Allah mudah juga. Nah, jadi dari yang pertama ya, al-khayshum ya, rongga hidung yang keluar gunna. Hurufnya nun tasydid, mim tasydid, nun sukun atau tanwin bertemu selain aha, aha, khagolara, mim sukun bertemu mim dan ba, ditahan 1 2 ya, ditahan 1 2. Nah, ini kalau diulangi ya, sekali lagi ini dihafalkan kalau bisa. Nah, jadi lebih mudah. Nah, sekali lagi ya, nun tasydid, mim tasydid, nun sukun atau tanwin bertemu selain aha, aha, khobolara, mim sukun bertemu mim dan ba, ditahan 1 2, ditahan 1 2. Nah, kemudian yang harus difahami, 2 harokatnya gunnah itu berbeda dengan 2 harokatnya mad ya. Kalau 2 harokat mad itu tadi di ayun aja, jadi langsung ya a'udzu. Nah, 2 hitungan a'udzu. Tapi kalau 2 harokatnya gunnah itu jadi 3 hitungan. 1 2 3 ya. 1 2 3. Nah, kemudian kalau tanya misalkan gunnah gimana? Ditahan lama ya, ditahan lama. Nah, dan huruf-hurufnya tadi kalau kita ketemu nun tasydid inna ya, mim tasydid misalkan amma, nun sukun atau tanwin bertemu selain huruf aha, aha, khagolara ya, hamzah, ha, ain, ha, kha, ghain, lam dengan ra, karena ini huruf-huruf izhar dan dighairi gunnah. Nah, selain itu berarti dibaca gunnah ya. Anja, nah, dibaca mim, terakhir mim ketemu huruf mim dan ba ya. Nah, mim tarmihim bihijarah. Nah, jadi digunakan ditahan 2 harokat atau tidak ketukan pada prakteknya ya. Nah, contoh misalkan, nah ini pada kalimat ya, sama pakai nyanyian dulu lah biar gampang ya. Nah, ketika misalkan ummi inna, kubawakan ayam, ditambah sama sambal samangkok samangka, ummi inna, kubawakan ayam, ditambah sama sambal samangkok samangka ya. Jadi ditahan semua. Nah, jadi satu tidak buru-buru misalkan ummi inna ya. Nah, tapi ditahan. Nah, yang mau coba baca ini
Kang Ramdan mau coba silakan. Saya coba kan. Ya. Tapi agak berantakan di ini ya, Tat, di lagamnya, Tat. Gak apa-apa lah. Saya coba ya. Ummi inna kubawakan ayam ditambah samang apa? Sama sambat. Sama sambal samangkok samangka. Mantap. Masya Allah. Jadi lebih mudah ya. Ya, ya, ya. Ayam bukan A-nya yang dipanjangkan. Ayam, tapi ayam. Nah, itu langsung masuk ke hidung. Nah, jadi nanti di rumah pun, nah sekarang masak apa? Masak ayam. Ya, Di lagam tadi. Tapi masak apa? Ayam. sama sambal. Sama sambal ya. Segimana samangkok? Samangkok. Masya Allah. Pokoknya ada apa? Samangka. Samangkok. Nah, jadi gitu ya, sama buat melatih juga sebetulnya nggak masalah ya. Nah, nggak masalah nanti setiap kalimat-kalimat yang mengandung gunnah tadi ya kita baca tahan. Nah, jadi tadi ya diantaranya dalam prakteknya nanti kan ketemu kalimat-kalimat nanti yang semacam ini ya. Nah, wa mimma ya, wa mimma. Jadi bukan wa mimma ya, tapi ditahan dulu. Ingat kaidahnya, ditahan lamma ya. Wa mimma. Nah, kemudian asumma. Nah, innalladzina ya, bukan innalladzina. Innalladzina. Nah, falamma. Nah, kemudian innahum. Nah, begitu juga ya, huruf-huruf yang lainnya. Pokoknya ingat tadi nun tasydid, mim tasydid ya, nun sukun atau tanwin bertemu huruf selain aha, aha, kha, gha, la, ra. Kemudian terakhir mim sukun ketemu mim dan ba ya. Nah, mim dan ba. Nah, contoh kan penerapan di dalam An-Nas ya. Nah, ini yang sering buru-buru kan ya, saking hafalnya biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi tahan. Rabbin nas. Kalau belakangnya sama seperti tadi, pilih mau 2, 4 atau 6 ya. Nah, paling enak ambil yang pertengahan saja, 4 harakat. Qul a'udzu birabbin nas. Tahan di nun. Malikin nas, malikin nas. Bukan malikin nas. Tahan. Malikin nas, ilahin nas, min syar. Ini juga sama dan nun ketemu shin ya. Nah, tadi berarti ditahan juga. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, jadi semuanya ditahan. Nah, jadi lebih konsisten ya. Jadi enggak terburu-buru. Nah, berarti tahapan keduanya yang jadi checklist nanti ketika tilawah adalah gunnah. Nah, jadi yang pertama di persoalan mad. Nah, mad sudah beres, enggak ada yang tidak konsisten lagi, baru lanjut ke gunnah. Ya, nanti gunnahnya sudah selesai, baru kemudian dilanjut ke bahasan yang selanjutnya. Boleh saya kasih kesempatan untuk satu orang baca surah An-Nas ya. Nah, fokus di mad dan gunnah berarti. Hurufnya nanti masih ketukar-tukar, masih dimaklumi, nggak masalah ya, karena belum kita bahas ke sana. Nah, jadi pokoknya mad dan gunnahnya dulu. Silakan siapa yang mau, boleh dibantu Kang Ramdan. Baik, baik sahabat-sahabat, ada yang mau coba di surah An-Nas ya? Kita coba di gunahnya nih, insya Allah. Baik, silakan. Ada yang mau coba, boleh raise hand. Nanti kita coba untuk dinyalakan. Biasa Oke. kalau nggak ada relawan paksawan ya. Oh, paksawan ya. Ya, mangga. Ada yang mau coba? Silakan. Ada yang mau coba? Oke. Mungkin tadi saya lihat Ibu Susi nih, insya Allah nih. Ibu Susi Agustina. Nah, silakan. Mau coba?
Amin, insya Allah ya. Ini masih Yang mana malam-malam nih. Ustaz? Nah, Yang mana Ustaz? Ini surah An-Nas dibaca ya. Surah An-Nasnya Oh, saja. iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Teruskan. Insya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, alhamdulillah ya Allah marhamna bil Quran. Nah, jadi tadi seperti itu ditahan ya setiap guna, nah, dan madnya dikonsistenkan. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau Bu Susi ini emang udah sering sama saya ya. Jadi udah ikut sampai di tahapan talafi juga ya. Jadi pas dasarnya sudah, kemudian tufatul afal juga sudah ya. Tinggal kemudian menyelesaikan talafi 30 juz insyaallah. Jadi memang sudah tidak asing. Tapi alhamdulillah masih kemudian ikut terus ya di dalam materi-materi, misalkan sekalipun sudah disampaikan ya, semakin tetap semangat ya, sekalipun sekalian mereview ya biasanya supaya tidak lupa ya murojaah kembali materi-materi yang sudah pernah dibahas. Baik, alhamdulillah. Nah tadi gunnah ya. Nah, kemudian kalau sudah kita bisa nahan gunnah, jadi konsisten, nggak terburu-buru. Nah, tinggal kemudian kita sempurnakan bunyinya. Nah, jadi kebanyakan membaca gunnah itu suaranya eng ya. Nah, ini juga yang sering terjadi. Eng, jadi ketika udah nahan malah jadi eng. Wala antum abidu ya, jadi antum wa amma man ja, nah, jadi eng semua. Nah, padahal nggak boleh. Nah, jadi suara eng itu hanya ada pada huruf qaf dengan kaf ya. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu qaf dengan kaf, nah itu suaranya baru ang. Min qablik ya, seperti tadi samang kok, samang ka ya. Nah, jadi ang. Nah, selain qaf dengan kaf berarti tidak boleh ang. Nah, terus bagaimana? Ya sesuaikan dengan makhrajnya. Nah, jadi bunyi gunnah pada ikhfa ini sederhananya kita membunyikan suara an ya. Suara an itu pada makhraj huruf yang akan disebutkan. Nah, kan kita belum belajar makhraj, terus gimana cara taunya? Gampang. Sukunkan huruf yang akan disebutkan. Nah, kalau pengen tahu makhraj adalah sukunkan huruf tersebut ya. Seperti misalkan da, di mana makhraj huruf da? Sukunkan. Ad. Nah, jadi ada di ujung lidah. Nah, nempel di pangkal gigi seri bagian atas ya, di gusi tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Ad, misalkan sebelum dipantulkan. Ad ya, ad, out sebelum dipantulkan. Out. Nah, jadi untuk mengetahui makhraj caranya seperti itu. Kita buat huruf tersebut menjadi sukun. Nah, kemudian tadi kembali lagi baca gunnah atau khususnya di bunyi ikhfa itu ya, kita bunyikan suara n tapi di makhraj huruf berikut. Nah, karena huruf dal tadi di sana dekat dengan huruf nun, anda ya. Jadi bukan dang ya, bukan dang tapi dan ya, anda inda. Nah, jadi anta tanitatna ya, tanta bukan tangta. Nah, jadi bukan tutong. Nah, jadi sekali lagi yang eng itu hanya qaf dengan kaf. Nah, kemudian yang huruf-huruf pertengahan pun sama ya, tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat dengan huruf non. Aj ya, lidah bagian tengah. Aj, anja, manja. Jadi lebih kepada an suaranya. Manja, tunjaina, jaijatun, jaidi ya.
Itu akan ada dalam Al-Qur'annya. Latihan saja. Manja. Wa amma man ja'aka yas'a, ya. Manja suaranya an bukan manja. Kemudian shin sama satu makhraj dengan huruf jim yaitu di lidah bagian tengah. Insya jadi bukan insya ya. Nah, jadi yang sekali lagi hanya di qaf kaf fa fa ya, bukan pak fa af. Nah, jadi ujung gigi di atas nempel di bibir bawah bagian dalam. Kalau susah bilang pak, bilang fa pak wae gitu ya. Nah, mulutnya tutup, tarik bibir atas fa. Nah, jadilah huruf fa. Fa. Nah, gitu ya. Jadi kalau masih ada yang susah bilang pak, balem aja, ini tarik fa. Nah, gitu. Nah, itu sebabnya huruf fa itu termasuk huruf izlaq, huruf yang mudah. Nah, maksud huruf yang mudah itu dari posisi mulut kita standby, tinggal sekali buka langsung jadi ya. Karena pas standby itu sudah nempel di makhraj huruf tersebut. Bibir rapat kan udah di ma, ba ya, dan juga huruf-huruf nanti yang lain. Nah, berarti yang lainnya pun sama. Ada huruf zal, sa, ro, zai, sin, sad, dod. Nah, itu disesuaikan dengan makhraj huruf masing-masing ya. Nah, jadi semuanya tidak ada yang kecuali qaf dan kaf. Nah, kemudian selanjutnya satu lagi yang digunnah ini adalah waw dan ya pada idgham bi gunnah. Nah, kalau idgham bi gunnah insyaallah sudah paham secara istilah. Nah, tinggal di huruf waw dan ya-nya ini juga harus keluar dari hidung karena gunnah ya. Famay ya'mal bukan famay ya'mal. Gimana ngeceknya kalau sendiri hidung tutup? Nah, kalau hidung kita ditutup suara masih keluar berarti masih keliru. Famay ya'mal. Nah, ya, masih ada suaranya berarti masih salah. Famay ya. Famay. Jadi hidung ditutup suara harus hilang. Waw juga sama. Mewara lahabiu watab. Lahabiu wa bukan lahabiu ya. Biu. Nah, jadi harus keluar dari hidung. Nah, jadi waw dan ya kalau sebelumnya tanwin atau nun sukun maka harus keluar dari hidung. Nah, kemudian pada bacaan iqlab ya atau ikhfa syafawi min ba'di atau tarmihim bi. Nah, ini usahakan bibirnya tidak terlalu rapat. Nah, istilahnya furjah ya. Jadi memberikan celah antara bibir atas dan bibir bawah. Celahnya enggak lebar-lebar, hanya sehelai kertas saja. Nah, jadi misalkan kalau kertas masuknya cuma segini aja ya. Nah, jadi kertas min ba'di. Kenapa ya? Karena kalau dalam kaidahnya misalkan dalam Tuhfatul Atfal ya, selain tentunya itu secara periwayatan yang telah diajarkan oleh guru-guru sebelumnya ya, membacanya seperti itu, di dalam kaidah pun lebih dijelaskan wasalisul iqlabi andal ba'i miman bigunatin ma'al ikhfa'i. Nah, jadi yang ketiga dalam hukum nun sukun dan tanwin itu adalah iqlab ya, wasalisul iqlab indal ba'i pada huruf ba ya. Nah, miman jadi seperti huruf mim. Nah, miman bigunatin baca dengan gunnah artinya keluar dari hidung, ma'al ikhfa'i disertai dengan samarnya bacaan tersebut. Nah, jadi kalau terlalu rapat khawatir malah izhar jadi mimnya. Mim ba'di ya, terdengar izhar. Mim ba'di tarmihim bihijarah. Sekalipun memang ada dua cara baca, boleh dirapatkan, boleh diberikan celah. Nah, tapi yang sampai kepada kami gitu ya, nah itu dengan cara memberikan celah. Ya, karena sederhananya bacaan Al-Quran itu diturunkan secara periwayatan ya. Nah, dengan istilah yang dikenal ya sanad dalam bacaan Quran itu secara periwayatan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi apabila dibacakan ayat tersebut ikuti bacaan itu. Nah, jadi lebih kepada periwayatan. Kenapa begitu ya? Kan saya dibacakannya oleh guru saya seperti itu. Nah, gitu. Sekalipun tadi ada dua cara baca, tapi kita baca dengan nah, contoh ya, latihannya tadi sudah sebetulnya. Nah, tinggal nanti ada beberapa kalimat yang disamarkan. Jadi kita fokus ke yang ini saja ya.
ya, min ba'dihi. Min ba'di, ya, min ba'dihi. Tidak min ba'dihi. Alimun bima, ya. Alimun bima, ya, disamarkan, tidak terdapat. Faqala anbi'uni tarmihim bihijarah tarmihim, ya, bukan tarmihim bihijarah. Nah, makanya kalau Syekh Abdul San'an itu mengucapkan apa, ikhfa syafawi dan iqlab itu beliau menyebutnya huwa ya, itu juga ya, kalau bahasa Sunda meta keneh. Nah, maka cara bacanya sama. Kemudian bentar. Bentar, ini keluar PowerPoint. Nah, jadi sekali lagi ya, di apa tadi, bacaan guna kalau sudah bisa menahan ya tinggal kita sempurnakan bacaan tersebut ya. Nah, jadi tidak semua guna itu guna. Jadi guna adalah keluar dari hidung ya. Nah, keluar dari hidung. Ini bisa tampilkan dulu ya. Lanjutkan. Nah, kita masuk ke prinsip yang ketiga. Jadi agak berat. Ya, yaitu sempurna melafalkan vokal ya. Karena tadi kesalahan umum yang apa? Yang ketiganya adalah vokal yang tidak sempurna. Nah, maka prinsip yang ketiganya adalah sempurna dalam melafalkan vokal. Nah, yaitu ada fokus ya pada huruf-huruf vokal. Yang pertama ketika harokatnya fathah, nah maka kita buka ya, membuka mulut ketika fathah. Ya, bukan maka yang sering keliru itu alhamdulillah, bismillah. Nah, sekalipun terdengar a tapi masih salah, bukan bismillah, bismillah la, ya, bukan la, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang pertama membuka mulut ketika fathah. Nah, yang keduanya adalah menurunkan mengumpulkan dulu ya. Nah, mengumpulkan atau memonyongkan ketika dhammah yaqulu. Nah, dan yang harus dipahami juga tidak boleh ada huruf yang disebutkan dengan monyong kecuali huruf wawu dan berharokat dhammah. Nah, misalkan kita bilang so itu tidak boleh so ya, so. Nah, makanya nanti jangan beli bakso, belinya baso. Nah, mau bakso. Bakso, soto, ya, sosis, somai. Nah, apalagi. Nah, pokoknya semua yang so tadi nggak boleh manyun. To juga sama, nggak boleh manyun. Do juga sama, zo juga sama. Jadi yang boleh manyun itu hanya huruf wawu dan harokat dhammah. Nah, yang ketiga menurunkan bibir ya ketika harokatnya kasrah. Tila, ya, bukan tila. Ustaz, apa untuk slide-nya nggak terlihat dari sini? Oh, tidak ada. Bentar ya. Ada plus beberapa aplikasi. Udah ada belum? Nah, sekarang ada muncul. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi membuka ya, mengumpulkan, memonyongkan ya.
atau lebih mudahnya mengumpulkan, menurunkan bibir. Qala, qala, qala. Huruf qa enggak manyun ya, bukan qula. Qa, qala, qala. Yaqulu, nah, kalau dhammah maka dia manyun. Yaqulu, qila, turunkan. Qila, qila. Nah, jadi la-nya tetap la terbuka. Nah, itu vokal. Kemudian kalau masalah huruf nanti kita masuk di makhrijul huruf ya. Nah, ini contoh misalkan penyebutan kalimat-kalimat baik fathah, dhammah ataupun kasrah. Qala kalla, qala kalla. Ya, jadi jelas. Qala kalla, 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 qala kalla. As-sakhah. Nah, bendera tasydid tadi dibaca 6 harakat. Pas dhammah misalkan wa ta'kuluna. Nah, jadi enggak usah sungkan pada saat manyunnya. Wa ta'kuluna ya. Thumma ya. Irji'i ya. Diturunkan bibirnya irji'i al-azizi. Nah, yang penting sekali lagi tetap tidak boleh berlebihan. Qala kalla, yang enggak gitu juga. Qala kalla. Nah, jadi tetap natural saja pembacaannya. Nah, baru masuk prinsip yang keempatnya adalah huruf sukun suara mengalir. Nah, kecuali qalqalah ya. Jadi kalau ketemu sukun itu dialirkan. Nah, jadi solusinya supaya tidak mantul seperti ini misalkan ghairil maghdubi ya, maghdu tapi maldu ya. Tahan makhrajnya, jangan dilepas dari makhraj huruf tersebut sampai bertemu huruf berikutnya. Maldu, maldu, jangan dilepas jadi mal. Nah, kalau terlepas berarti jadi mantul ya otomatis. Nah, jadi jangan terbalik juga, karena banyak yang sering terbalik ya, yang harusnya mantul jadi tidak, yang harusnya jangan mantul malah jadi mantul. Kadang ada yang susah baca qalqalah yang harusnya dipantulkan padahal sederhana. Tinggal lepas saja dari makhraj ab, aji, ad ya, ato, alqa. Nah, tinggal lepaskan. Kalau ini baru enggak boleh. Selain qalqalah tidak boleh. Ghairil maghdubi ya, ghairil maghdubi. Alhamdulillah an'amta. Jangan alhamdulillah an'amta alaihim ya, semua dipantul itu tidak boleh. Suara mengalir ya pas di huruf lamnya dan huruf lainnya yang sukun. Ghairil maghdubi, jangan ghairil maghdubi, ghairil maghdubi ya. Contoh misalkan yang lainnya. Nah, fasayunghidun ya, jangan yun, fasayunghidun wal munkhaniqah bukan wal munkhaniqah ya, jangan dipantul. Ma'alna bukan agna. Wa idh qala rabbuka. Nah, ini yang paling sulit itu biasanya zal. Wa idh qala, alirkan. Wa idh qala rabbuka. Contoh yang lain misalkan asqala ya, tahan bukan tahan, ngalir maksudnya. Asqala, jangan asqala, nggak boleh dijeda ya. Nah, jadi huruf-huruf ini masuknya ke dalam sifat-sifat rakhawah namanya. Jadi huruf yang dialirkan syaratnya tidak boleh mantul, tidak boleh dijeda. Jangan asqala. Nah, karena takut mantul akhirnya dijeda, itu juga salah ya. Alirkan asqala ar-rahmani yakhruju. Izhab bukan izhab, apalagi izhab. Arhama azwaja bismi ya, ashhadu ashabu walallin ya. Nah, jadi dialirkan. Kemudian yang lainnya misalkan al-lama bukan al-lama. Ya'mal ngalir, ya'mal bukan ya'mal.
ya'mal ya. Faman ya'mal maghdubi yaf'al alhamdu an'amta auhayna ibina aina amlahum ya. Nah, itu semua huruf ya, huruf-huruf sukun bukan qalqalah. Jadi kuncinya dialirkan. Nah, sekali lagi yang pertama jangan dilepas dari makhrajnya sampai ketemu huruf berikut. Yang kedua tetap alirkan suara, jangan dijeda ya. Nah, jangan dijeda. Nah, jadi itu keempat prinsip ya. Nah, dalam membaca Al-Qur'an untuk memperbaiki 4 kesalahan umum dalam membaca Al-Qur'an. Jadi sekali lagi ya, direview sedikit. Yang pertama tadi fokus dulu di masalah mad, mana yang 2 harokat, 4, 5, dan 6 harokat. Kemudian setelah madnya selesai, nah kita lanjut fokus di gunnah. Jadi madnya tetap beres ya, jangan beresin gunnah tapi madnya balik lagi. Madnya sudah konsisten, tambah dengan gunnah. Nah, mad dan gunnah sudah konsisten, fokus di vokal ya. Jadi jangan ditutup mulutnya, jangan juga terlalu dibuka, jangan terlalu berlebihan maksudnya. Kemudian yang keempat, nah tinggal fokuskan huruf-huruf sukun, nah supaya tidak memantul. Nah, jadi dengan begini paling tidak kesalahan-kesalahan umum itu sudah bisa diatasi ya. Tinggal nanti menyempurnakan kesalahan-kesalahan yang samar. Ya ada huruf-huruf yang miripkah gitu ya. Nah, tinggal disempurnakan di marhalah yang kedua ya insya Allah terkait dengan memahami karakteristik huruf ya. Jadi karakter atau fasahatul lisan, memfasihkan lidah untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Ya, itu mungkin yang disampaikan pada pertemuan pertama ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami, bisa dipraktikkan ya. Sekalipun waktunya singkat insya Allah ya, kalau kita luruskan ya niat karena Allah dan minta kepada Allah supaya dipahamkan ya. Sesingkat apapun waktunya itu akan Allah berikan pemahaman yang banyak ya kepada kita, sebagaimana kan di surat Al-Qiyamah ya, ketika misalkan disampaikan la tuharik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana inna alaina bayana. Jadi jangan gerakan lidah cepat-cepat pengen menguasai Al-Qur'an ya, buru-buru misalkan semua langsung dipelajari sekaligus. Nah, tapi pelan-pelan saja. Karena kata Allah, inna alina jam'ahu wa Qur'an. Sungguhnya kamilah kata Allah yang mengumpulkan Al-Qur'an ke dalam diri kalian. Jadi Allah yang memahamkan kita ya. Sebagaimana di Ar-Rahman juga, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jadi semata-mata yang ngajarin Quran itu ya Allah. Nah, kita cuma perantaranya ya. Para pengajar asal itu perantaranya saja, yang memberikan pemahaman adalah Allah. Maka kita minta kepada Allah supaya dipahamkan ya. Kemudian tadi faiza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Salah satu cara syariat periwayatannya adalah faiza qara'nahu. Nah, dengar dulu apa yang dibacakan baru fattabi' Qur'ana. Nah, baca apa yang pernah dicontohkan. Ya, kemudian summa alaina bayana. Tugas Allah lah yang kemudian nanti menjelaskan ya berbagai macam hal, makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Ya, sekali lagi kita minta kepada Allah supaya dimudahkan dalam mempelajari Al-Qur'an ya, ikhtiar semaksimal mungkin, sisanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Ramdan, silahkan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahul azim. Alhamdulillah sahabat-sahabat, cek baik ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, tadi kita sudah sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh Ustadz Zulfikar. Nah, ini masih tampilan ini saja, masih tampilan PowerPoint ya. Baik. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat, tadi kita sudah menyimak materi yang disampaikan oleh Ustadz Zulfikar, Masya Allah ya. Tadi kita juga sudah mengetahui bagaimana beberapa kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan atau bacakan dalam membaca Al-Quran, dan ternyata itu sangat-sangat vital, Masya Allah ya.
ada 3 poin tadi, tidak konsisten matnya, gunahnya juga tergesa-gesa ya. Tadi sudah dicontohkan dalam surah An-Nas, dan juga vokal yang tidak sempurna. Nah, baik sahabat-sahabat, sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, mungkin dari sahabat-sahabat ada yang ingin bertanya terlebih dahulu terkait dengan materi kita hari ini, ya. Baik, ada yang mau disampaikan atau ingin bertanya, boleh silakan. Boleh di kolom chat atau juga boleh bertanya langsung ya. Boleh, kami persilakan juga untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya langsung. Ya. Ada yang mau bertanya terkait dengan materi kita hari ini? Oke, dari Mas Ridwan ya. Ada nih Mas Ridwan. Boleh Mas Ridwan? Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ini, mengenai sejujurnya saya sendiri agak kurang bisa atau membedakan mad jaiz ataupun mad yang lainnya gitu ya, yang lebih dari mad tauhid itu ada tips-tipsnya ya Ustaz, untuk untuk mengkonsistenkan sih gitu ya, dan mad jaiz, mad wajib dan lain-lain. Apakah ada tipsnya? Itu aja sebenarnya dari saya. Baik, terima kasih banyak. Mangga Ustadz langsung dijawab. Ya, nah, baik tadi mungkin nanti lebih diperjelas kalau sulit membedakan itu apakah dari cirinya atau memang dari cara membacanya ya. Nah, kalau dari cirinya tadi disampaikan ya, kalau dari awal mengikuti. Nah, jadi kalau mad jaiz itu ketika ada huruf mad ya, atau kita sebut tadi udah ada tanda benderanya. Nah, ketika ada tanda bendera ketemu huruf alif, nah di depan itu berarti mad jaiz. Nah, kalau ketemunya huruf hamzah itu berarti mad wajib. Nah, kalau misalkan nanti menggunakan mushaf tajwid yang sudah berwarna, kalau benderanya warna hijau berarti mad jaiz. Nah, kalau benderanya nanti warna apa ya? Kalau di mushaf Bukhara warna merah, kalau di mushaf yang lain seperti Tikror berwarna itu warna biru. Nah, itu berarti mad wajib. Nah, jadi kalau mad jaiz itu benderanya hijau. Nah, jadi tidak ada perbedaan di semua mushaf tajwid. Tapi kalau warnanya biru atau merah, nah, itu untuk mad wajib. Kalau cirinya ya. Nah, kalau misalkan susah dalam membedakan takaran panjangnya, nah, biar nggak ketukar, sebetulnya boleh disamakan. Ambil 4 harokat tapi jangan 5 harokatnya. Nah, jadi antara mad jaiz dengan mad wajib itu samakan saja 4 harokat. Nah, jadi biar tidak bingung ya. Nah, karena dalam jalur Syatibiyah membacanya boleh dua-duanya 4 harokat. Nah, kemudian yang membedakan mungkin kalau kondisi mad jaiznya ada di akhir ayat. Karena mad jaiz itu dipengaruhi oleh huruf hamzah pada 2 kalimat yang berbeda. Jadi sekalipun dalam mushaf nanti ada tanda benderanya, cuman dia di akhir ayat, jadi tetap harus dibaca 2 harokat. Seperti misalkan abasa wa tawalla ya. Nah, itu kan wa tawalla, la-nya itu ada bendera. Nah, tapi kita nggak boleh baca 4. Nah, tapi harus 2 harokat. Nah, itu yang membedakan antara mad jaiz dengan mad wajib ketika diwakafkan ya. Nah, kalau mad wajib tetap dia akan baca 4 harokat. Nah, jadi kalau di wasol itu samakan saja biar nggak bingung, 4 harokat juga boleh. Nah, tapi kalau misalkan pas wakaf ini harus diperhatikan, makanya kenali tandanya tadi. Jadi kalau tandanya sekali lagi mad jaiz kalau ada bendera ketemu alif, nah kalau mad wajib benderanya ketemu hamzah ya. Nah, jadi seperti itu, insyaallah. Nah, jadi lebih mudah nantinya. Jazakallah khair. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakallahu khair Mas Ridwan atas pertanyaannya dan juga jawaban dari Ustadz Zulfikar Abkar, insya Allah ya. Baik, sahabat-sahabat lainnya, jika ingin bertanya kembali boleh silakan raise hand. Nanti kita akan coba untuk tampilkan atau juga melalui chat juga dipersilakan. Ada? Oke, baik. Sebelum kita akhiri, sahabat-sahabat, boleh di save dulu nomor ini ya. Sebentar, saya kirim dulu di kolom chat ya. Sebentar. Boleh di save nomor ini. Nah, kita akan buatkan grup WhatsApp-nya. Jadi insya Allah selama pertemuan nanti kita akan sharing-sharing
di grup WhatsApp ya terkait dengan materi-materi yang disampaikan oleh Zulfikar. Insya Allah nanti juga akan kita share terkait dengan materinya atau record kita pada pagi hari ini. Silakan di-share dulu chat saya, nanti insya Allah kita akan bikinkan grup karena nanti di tanggal 15 ya insya Allah di tanggal 15 Maret di hari Selasa depan kita akan berjumpa lagi di acara tahsin kita di episode kedua. Kalau hari ini adalah materi tentang kesan-kesan dan bawah Quran, nanti di episode kedua materinya yang lain. Insya Allah selama 6 pertemuan kita akan sama-sama berjumpa lagi ya, insya Allah. Jadi silakan di-share terlebih dahulu nomornya. Ya, silakan di-share-nya di 081 22 4-nya 4 kali 883 ya. Oke. Sebentar. Di 081 di 081 2-nya 2 kali 88 sorry 4444 883 ya. Sip. Silakan di sub nomor ini di 081 22 4-nya 4 kali 883. Insya Allah kita akan buatkan grup WhatsApp-nya. Nanti sahabat-sahabat bisa join di situ dan kita akan informasikan kembali terkait dengan kegiatan tahsin kita yang insya Allah akan berjumpa selama 6 kali pertemuan ya. 4 tahsin dan nanti 2-nya dari kita belajar sama-sama belajar lagam. Jadi insya Allah di grup tersebut kita akan share tentang materi-materi juga insya Allah ya. Silakan di-share terlebih dahulu, nanti kita akan berjumpa lagi di tanggal 15 Maret ya. Sudah ya? Di 081 22 4-nya 4 kali 883. Oke, sudah ya, baik. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, terima kasih banyak karena juga sudah mengikuti acara kita hari ini dan juga terima kasih banyak untuk hatur nuhun, terima kasih Bu Maya, ya, insya Allah kita akan jumpa lagi di tanggal 15 Maret di hari Selasa bersama Ustadz Zulfikar Tauhid dan juga bersama teman-teman dari Lajisu. Baik, Ustadz Zulfikar, terima kasih jazakallahu khair atas waktunya dan juga Mas Ahmad Syakir juga alhamdulillah sudah berkenan dan juga sahabat-sahabat lain juga sudah berkenan juga untuk mengikuti acara kita pada sesi yang pertama kita hari ini dan sekali lagi insya Allah kita akan berjumpa di tanggal 15 Maret di hari Selasa ya. Saya Ramdan beserta tim yang bertugas kita pamit undur diri sampai jumpa lagi di tanggal 15 Maret kita sama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.